Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kembali kepada kita berjumpa di tempat ini. Semoga tempat ini diberkahi Allah, yakni Masjid Al-Hikmah Kaum Kidul. Demikian pun semoga lingkungan sekitarnya Allah berkahi. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka, bermuajah di majelis ilmu yang insya Allah disertai oleh para malaikat sebagaimana janji Rasulullah SAW, dan akan menganugerahkan kepada kita semua sakinah, ketenangan, dan insya Allah cahaya ke dalam pikiran dan jiwa kita, dan menjadikan bertambah keyakinan kita akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak terlalu panjang lebar pembukaannya, karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, dan kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Kayak yang paham nih. Ini terlebih istrinya baru melahirkan, jadi paham. Gak salah. Baik, kita doakan semua yang hadir, semoga semua hajat dan cita-cita dikabulkan. Semoga yang sedang sakit semuanya disehatkan kembali, dan semoga tidak sekedar fisik yang disehatkan, tapi pesak pun disehatkan oleh Allah. Karena di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Setuju nggak Pak Ipan? Setuju ya. Semoga semuanya jadikan orang yang banyak duit. Baik, malam ini kita masuk ke hikmah 257. Nah, dengan tema pikiran adalah lentera hati. Nah, pikiran lentera hati. Bapak Ibu hadirin, teman-teman yang saya hormati, semua kita mengetahui dan terbukti bahwa akal adalah intisari khasnya manusia yang menjadikan sebab beda dengan ciptaan yang lainnya. Nah, akal ini melekat di dalam diri kita, dan itu sifatnya goib, tetapi sering disimbolkan dengan otak. Tetapi otak bukan akal.
Karena terbukti sekian makhluk Allah yang berotak tetapi tidak berakal. Hayam aya otakan teu? Aya, komo aya tuangan otak-otak. Tapi kan itu sanes akal. Gitu. Ikan pun ternyata berotak. Bahkan kemungkinan semut pun berotak. Cuma kita aja nggak ngerti. Nah, sehingga seringkali kita melihat ada orang yang secara terhormat mendapat panggilan ODGJ pun otaknya tetap ada. Tetapi akalnya mengalami gangguan. Betul nggak? Tetap aja akalnya ada, otaknya ada. Nah, akal ini secara makna itu melekat dan terkendali. Sehingga kalau akal seseorang itu berfungsi, maka hidupnya itu akan melekat. Gitu. Seakar dengan alaqah, melekat dengan sumber kejadian, yakni ar-rahim. Sehingga tempat terbentuk dan dibentuk kita itu di dalam rahim. Yang mana rahim itu diambil dari kata rahim. Dan rahim itu salah satu ismul azam dari Allah ar-Rahman ar-Rahim. Yang menjadi isyarat orang yang akalnya berfungsi dengan baik akan terlihat dari sikap dan perilakunya. Itu isyarat bahwa jiwanya diliputi dengan asma Allah ar-Rahim. Dan itu jelas melekat dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, jadi saking dekatnya Allah dengan rasulnya, atau saking dekatnya, saking melekatnya hubungan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya, maka sifat Tuhan itu melekat dalam diri Nabi. Bahkan ada kelebihannya, rauf. Yang mana raufun bermakna sesuatu yang lembut. Nah, si akal ini ketika bekerja, maka melahirkan aktivitas yang dinamai fikir. Nah, jadi fikir itu akal yang bekerja. Berarti memang sekian banyak orang dianugerahkan oleh Allah akal dan memang terbukti dia tidak gila, tetapi sayangnya si akal itu tidak dioperasionalkan. Tidak dioperasionalkan yang tidak melahirkan dia sebagai sosok yang berpikir. Dan itu sering kali diingatkan di dalam Al-Quran, afala yatafakkarun. Nah, siapa yang berpikir itu? Orang yang berpikir dia yang bisa punya kemampuan mengoperasionalkan akalnya sampai Al-Quran menamai dengan sebutan khusus mereka yang diberikan oleh Allah kemampuan daya untuk berpikir itu, dia adalah para ulul albab. Yaitu alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi para ulil albab ini yang selalu berpikir, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berbaring. Nah, jadi berdiri, duduk, atau berbaring itu mewakili semua aktivitas kita. Sekarang kita sedang ngapain? Duduk. Tadi pakai motor, duduk. Ada yang berdiri pakai motor di sini, barangkali. Atau ada yang berbaring barangkali.
Tidak ada. Saking mahirnya mungkin ya. Pak Isfa tadi kesini berdiri, duduk atau berbaring pakai motor? Duduk ya. Masya Allah. Nah, si pikiran ini ya pasti berjalan karena selama kita berjaga alias tidak tidur, ya pasti mata melihat. Nah, orang yang berpikir itu, melihat pun itu menjadi bahan bakar untuk berpikir. Melihat, mendengar, gitu. Termasuk merasa, sehingga mereka, para ulil albab ini, hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpaut dengan Allah, dinamailah zikir. Nah, jadi mereka orang-orang yang senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah. Nah, Ibnu Athaillah rahimahullah menjelaskan bahwa pikiran itu lentera hati. Jadi kalau ingin melihat orang itu sedang berpikir atau tidak, yang berpikir itu tak mesti berbicara. Kan duduk pun kalau berpikir beda dengan duduk yang tidak berpikir. Gitu loh. Berdiri yang berpikir tidak sama dengan yang berdiri yang tanpa berpikir. Berbaring yang berpikir tidak sama dengan segera berbaring yang tanpa berpikir. Tandanya orang yang berpikir itu hatinya terang benderang. Orang yang hatinya terang benderang akan kelihatan pancarannya itu di wajahnya. Jadi wajah itu cukup bisa mewakili seseorang itu sedang berpikir atau tidak. Sekarang saya mau tanya, kalau melamun berpikir nggak? Tadi saya berpikir ngalamun. Hayal. Hayal bukan mikir. Hayal itu sedang dikuasai pikirannya. Jadi ada orang yang menguasai pikiran, ada orang yang dikuasai pikiran. Beda nggak tuh? Beda. Yang menguasai dan dikuasai, beda. Itu loh. Nah, kata Syekh Athaillah, jadi orang ini kan bicara tentang orang-orang arif. Orang arif itu orang yang memang sudah bisa mengendalikan pikiran. Karena memang sekian banyak orang, dia bukan menguasai pikiran, malah dikuasai oleh pikirannya. Dari mana pikiran itu? Pikiran itu support bahan bakarnya adalah perasaan. Itu. Jadi merasa dulu, baru berpikir. Perasaan ini mewakili semua hal yang kita sebut dengan istilah emosi. Ngantuk emosi bukan? Emosi. Kan rasa. Marah emosi bukan? Emosi. Semua hal yang bersifat rasa itu wilayah emosi. Gitu. Saat emosi itu aktif dalam jiwa kita, otomatis secepat kilat langsung itu akan menyentuh pikiran. Seketika itu, secepat itu, tanpa ada program pun. Tiba-tiba ada orang berkata sesuatu yang tidak menyenangkan, masuk telinga kita, masuk perasaan kita, langsung mikir, saya tak. Apa bedanya perasaan dan pikiran? Kalau pikiran sudah aktif, itu lahir kata-kata. Jadi kalau sudah terlahir kata-kata di kepala, itu pikiran. Kata-katanya selangit. Kalau sudah muncul kata, itu pikiran Anda. Bukan perasaan Anda. Gitu. Dan luar biasa kita sudah memahami, oh ini rasa marah, kan kata tuh. Maka orang yang marah pun akan keluar kalau mengekspresikan kata-kata. Dari kata-katanya kelihatan apakah dia menguasai emosi atau dikuasai emosi. Beda. Yang demo kemarin tuh menguasai emosi atau dikuasai emosi? Saya kira dikuasai emosi. Gitu. Kalau dikuasai emosi, maka akan kelihatan perbuatannya, isyaratnya rendah.
kata-katanya rendah, perbuatannya rendah. Walaupun kuat, walaupun sikapnya dengan kuat, tapi rendah. Membakar fasilitas umum, tinggi atau rendah? Rendah. Gitu. Menjarah, ada ikut jarah kemarin? Ziarah, ini jarah, penjarah. Gitu. Gitu ya. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada hawa nafsu, kan beda tuh. Manusia itu agak sedikit kompleks. Nah, maka dalam hikmah 257 Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-fikratu sirajul qalbi. Pikiran itu adalah lentera hati. Jadi siraj itu pancaran. Pancaran. Maka di situ ada masjid di Cipadung, As-Siraj. Wada'iyan ilallahi biizni rabbihim wa sirajam munira. Jadi sirajam munira, memantulkan cahaya. Itu fitrah atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan cahaya. Jadi al-fikratu sirajul qalbi. Jadi pikiran itu salah satu pancaran dari hati, dari perasaan tadi. Naon fikir teh, kan fikir bahasa Arab ya. Tapi diadopsi jadi bahasa kita. Fikir itu kalau bahasa kita lebih kepada yang paling akrab apa tuh? Opini, ide, gagasan, gitu. Termasuk apa tuh? Eksplorasi, distribusi. Itu pikiran. Al-fikratu sirajul qalbi, pikiran itu lentera hati. Jadi orang yang pikirannya itu tercerahkan oleh perasaan yang di situ ada iman, maka bedanya dari mana ketahuannya? Dari mana? Kata-kata. Maka kata Imam Syafi'i, hati-hati dengan pikiranmu, karena boleh jadi apa yang kau pikirkan akan kamu ucapkan. Tuh. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu itu boleh jadi besok-besok atau tidak berselang waktu lama akan kamu lakukan. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, karena boleh jadi kau mati bersama karakter itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk membangkitkan semangat gairah agar muncul akhlak yang terpuji. Nah, akhlak itu pertama kali harus dirombak dulu dari pikiran. Pikiran itu harus dirombak dulu dari perasaan. Perasaan itu akan baik kalau di situ ada keimanan. Maka mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang terbukti beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Gitu. Betul nggak? Sebelum teman-teman datang, pikiran dulu kan? Oh iyanya LTE jadwal Senin di Al-Hikmah ya, cek pikiran. Oh soraan kata. Gitu. Lalu lisan mengatakan pada istri kita, Bu, aku berangkat dulu ya ke Al-Hikmah. Oh ya siap. Nah, memang ngomong teh saya pikiran heula kata. Gas ganti tipis-tipis, gas tipis-tipis teh. Gitu. Bener nggak? Cocok gak nih? Oh, mangsinya tuh sok ngopi. Nah pikiran heula. Cikole. Nah, itu pikiran heula. Leres teh? Pikiran heula teh. Langsung terlontar Cikole gitu.
Pesan ke Mang Komo, dongkap ka di kita pikiran heula eta, buah pikiran semua. Hadirnya minuman teh panas, hadirnya makanan gorengan, ini sebelumnya pikiran. Gitu. Sepakatnya? Nah, pas ini, poho, peci, balik dari peci, terus. Gitu. Kan sebis ciput, biasa makan di ciput. Nah, asik kan tuh? Jadi kalau kita perhatikan itu, sangat menakjubkan sekali pikiran kita kalau kita mau sadari dan kita perhatikan. Sayangnya, hampir kebanyakan manusia tidak pernah mau memperhatikan pikirannya itu. Karena pikiran itu salah satu identitas dirimu sendiri. Nah, tuh. Faiza zahabat fala idha'atalah. Bila pikiran itu padam. Tuh. Jadi lamun pikiran parem, nabat parem pikiran teh tidak mendapat support dari perasaan. Itu. Maka tak ada lagi cahaya di hati di sini. Nah, sebetulnya idho'a itu bukan cahaya tapi sinar. Kalau cahaya itu nur. Jadi idhofa itu kata doa. Lain da'a, doa. Jadi kata doa muncul wudu. Muncul diyaun, sinar. Waladzi ja'ala lakumus samsa diyaun. Wa ja'alal qamara nuron. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Artinya bulan itu dinamai nur, matahari dinamai diyaun, darinya muncullah wudu. Orang yang wudunya sukses, maka jiwanya akan bersinar. Gitu. Maka si wudu ini agar tercapai aktivitasnya, usahanya disebut toharoh. Toharoh itu kegiatannya, targetnya wudu. Dari kata wudu muncullah tawadu. Orang yang tawadu itu orang yang dikenal dengan istilah rendah hati. Gitu. Tapi bukan rendah hatinya itu fokusnya lain lungu gitu. Karena lungu bisa ting tunung lain rendah hati. Tapi bersinar gitu. Bersinar. Kayak wajah Pak Pur lah malam bersinar. Ada pelangi di matamu. Allah gitu. Karena pelangi itu pantulan dari sinar gitu loh. Nah, terus. Jadi bila pikiran itu padam, maka hilanglah sinar di hatinya. Jadi kalau ditimpakan di alam semesta, sinar itu matahari, cahaya itu bulan. Kalau dalam diri kita, sinar itu di dalam iman, nah, pikiran itu nur, sirojam munir. Jadi si pikiran mah disebutnya cahaya. Gitu. Maka si akal ini tempatnya ilmu. Ilmu itulah nur. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Artinya pantulan dari sinar. Gitu. Paham. Paham nggak Pak Is? Paham ya? Mau diulang nanti nonton YouTube-nya ya. Nah, oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di sini tentu berfikirnya bukan yang bukan-bukan. Berfikir atas keagungan dan keesaannya adalah cahaya. Siapa yang bisa berfikir atas keagungan Allah dan siapa yang berfikir atas keesaannya, maka orang itu akan mendapatkan cahaya.
Pernahkah kita berpikir tentang diri kita sendiri saja? Diri kita ini ciptaan Allah yang sangat mengagumkan. Dibentuk dalam rahim dengan asma Al-Musawwir. Al-Musawwir itu pembentuk yang sangat menakjubkan. Maha pembentuk yang sangat hebat. Kita tercipta dari air yang oleh Quran disebut mimma'in mahin, dari air yang mahin. Mahin itu air yang remeh. Dari bahan air itu keluar dari tulang sulbi ayah kita saat pukul-pukulan dengan ibu kita atau saat peluk-pelukan. Ayo jujur dong. Nah, kita ini produk pelukan orang tua. Kok kenapa setelah lahir senangnya pukul-pukulan? Gak nyambung ini. Bener gak nih? Setuju gak nih Pak Robi nih? Diam-diam nih. Kita ini makhluk yang dihasilkan melalui pelukan ibu ayah kita loh. Bukan cakar-cakaran. Gitu. Nya paling ayah kagak seetik mana datu dihaja itu. Emosi itu. Datang lagi kan juga hapunten kan, punten gitu. Nagas teuing. Nah, setelah lahir jadi manusia, kok kenapa nggak bisa berpelukan? Pelukan itu kan isyarat bahwa kita ini adalah saudara. Gitu. Sehingga sumber masalah manusia itu ketika manusia berpikir bahwa kita tidak sama dengan yang lain, padahal sama. Gitu. Matak surga cek orang Sunda, cek ulama Sunda diterjemahkan sawarga Sunda. Ngerti? Sawarga. Kita tuh sama-sama. Warga bumi sama kok. Nah, setan menggoda kita agar kita berpikiran bahwa kita tidak sama dengan dia. Gitu. Aku tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah. Gitu tuh otaknya iblis teh. Cik Bang Redi, pakaian kita sama nggak? Sama kok beda, sama-sama pakaian kok beda sih. Kalau sudah berpikir beda, merek beda, ini sumber masalah. Sama kok. Intinya kan tutup aurat. Gitu. Tutup kepala saya dengan kepala Bang Epan sama nggak tutup kepala? Sama-sama tutup kepala. Cuma beda nama aja. Gitu. Sama. Kita rakonya sama atau beda? Ya sama kok beda sih. Kalau sudah mengangkat beda, tah eta sumber masalah. Beda teh merokok generi, kati urang merokok nu ieu tah. Eta sumber problem teh. Gitu. Sama. Gitu. Kan hobi kita beda-beda, gitu kan. Selera kita beda-beda, tapi kan sama-sama. Nah, sorga itu akan tercipta di sini ketika semua kita sadar bahwa kita adalah sama. Cari kesamaannya. Kita sama-sama makhluk Allah. Kita sama-sama diciptakan, bukan menciptakan. Bahan kita sama-sama dari air yang remeh. Mimma'in mahin. Itu remeh sekali. Sampai bisa jadi kameramen. Ini air yang remeh dulunya. Gak laku. Gitu. Udah gak? Gak laku. Menyebutkan saja pun dinilai jorang. Saking remeh. Tapi dengan keagungan Allah diciptakan sampai boga profesi. Sampai disebut ieu Kang Haji. Kang Haji sorban pelit. Gitu. Sampai jadi Wahaji Deden. Naon da asal lama cai mahin eta teh. Gitu. Sampai sebut itu coach ule. Gitu. Cai mahin urang sarua kabeh. Nah, maka ketika kita memandang orang lain beda, tah di situ kudu berpikir hati-hati. Karena itu setan sedang merasuk dan menggoda kita.
supaya kita lupa bahwa kita ini makhluk yang tercipta hasil pelukan, bukan pukul-pukulan. Setuju nggak berarti? Punya anak kan? Pelukan bener? Itu sarua di yang gengan teu nyaho we harita. Bahaya pukul-pukulan. Laras tuh, Bu? Bener nggak? Setuju nggak? Iya, peluk-pelukan dong. Cuma pelukan ini terkesan dimarginalkan, terkesan bocil. Da anu ramena ku si Poh Tea, Teletubbies. Berpelukan gitu kan. Tinky Winky, Dipsy, Lala jeung Poh Tea. Asep gitu. Itu. Maka salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW kalau bertemu berpelukan gitu, menyadarkan kita bahwa kita ini saudara gitu loh. Nah, pikiranlah yang menerjemahkan itu, yang melahirkan orang akhirnya bermusuh-musuhan, memandang orang yang lain itu tidak sama. Itu warna kulit jadi sebab, termasuk dasar pemikiran, cara pandang, world view, atau pendidikan pada sama kita. Nah, dan keesaannya, keesaannya ternyata kita akan bertemu dengan titik yang sama. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu, kata Syekh Athaillah, dan itu bisa dibuktikan, seketika itu kalau terjadi dalam diri manusia, orang itu akan bercahaya. Ucapannya akan mengandung cahaya, wajahnya akan mengandung cahaya, gitu. Tangan kakinya akan mewakili cahaya yang tersimpan di dalam dirinya, gitu. Maka kebaikan itu adalah cahaya, sebagaimana keburukan itu adalah api. Kalau kebaikan simbolnya nur, kalau keburukan simbolnya nar. Tipis tuh. Nur, cahaya, nar, api. Sama. Bisa melerai kegelapan, cuma beda. Ada hawa panas dan merusak kalau api. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Keren gak ini? Keren. Apabila hati disibukkan dengan merenung di dalam keagungan Allah, maka hati akan bersinar dengan nur ilahi. Hati yang bersinar dengan cahaya Allah, maka akan diekspresikan oleh raga. Raga ini alat demonstrasi, alat ekspresi apa yang tersimpan di dalam jiwa. Sehingga para pendiri bangsa kita lebih menekankan kepada pembangunan jiwa baru raga. Gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Gitu. Si jiwa ini diharapkan penuh dengan nur ilahi. Nah, bagaimana supaya jiwa ini terisi dengan nur ilahi? Dimasukin cahaya. Apa cahayanya itu? Al-Quran. Maka Al-Quran di satu kali dinamai nur. Fa'aminu bima nurilladzi anzalna. Berimanlah kepada cahaya yang kami turunkan. Nah, siapa yang berhasil memasukkan Al-Quran ke dalam jiwanya, maka si jiwa orang itu akan terkena pantulan sinar itu. Dinamailah cahaya. Sehingga bulan mah cahaya pantulan. Bulan itu akan menampakkan cahaya di malam hari sejumlah dan sebanyak sinar yang diserap di sinar hari, di siang hari. Kita kayak orang mesti belajar dari sana. Maka orang yang berpikir tadi itu melihat objek langit, inna fi khalqis samawati wal ard. Dia mesti menampakkan cahaya sejumlah dan sebanyak sinar yang diserap. Itu. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana gitu
cara bersyukur. Kata Nabi, pernahkah kau perhatikan bulan? Pernah ya Rasul? Seperti itulah. Tampakkan nikmat yang kau terima sejumlah sebanyak nikmat yang kau dapatkan. Pantas cak Allah, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Hanya sedikit sekali orang yang menampakkan dari sikap, dari tutur kata, dari wajah, dari perbuatan sejumlah nikmat yang didapatkannya. Contoh kecil ya. Hari hadirin Bapak Ibu menuju sehat. Nah, sehat syukuri, mau disyukuri, mau diingkari. Tahu caranya. Sederhana aja. Duduknya orang yang sehat seperti apa sih? Saya sehat, maka sudah seyogyanya, gitu. Seyogyanya, bukan segrianya. Seyogyanya bicara sebagaimana pantasnya orang yang sehat. Orang yang sehat itu bicaranya keras. Kenapa? Orang yang sakit bisik-bisik. Harewosa. Panjanakan cai. Oh, ma, cai. Tai. Cai. Oh, cai. Gitu. Harewosa nu gering mah. Bener tuh? Hayang calik. Ma. Hayang calik. Hayang balik. Oh, calik. Toka maut, sama yang maut, didinya aduh, harewosa negeri mah. Bener tuh, yang sehat mah kuliah jauh-jauh sehat, gitu. Nah, bersyukur tentang kesehatan teh, saur Kanjeng Rasul, loba nu teu bisa gitu. Dua hal yang seringkali orang itu inginkan, tapi saat diberikan oleh Allah tak pandai bersyukur. Hiji kesehatan, kedua kelapangan waktu. Gitu. Tadi tanya ku Mang Haji, sehat? Nyantai? Nyawa saya pisan. Benar. Gitu. Nyawa saya pisan. Nah, apabila hati disibukkan dengan merenung dalam keagungan Allah, maka hati akan bersinar dengan nur ilahi. Sebaliknya, jika hati sunyi dari renungan tersebut, maka pikiran akan dirasuki perihal dunia yang menggelapkan. Tuh, sebaliknya. Tadi pakai langsung ke jiwa kita. Langsung setan masuk tuh. Was-was sudurinnas. Ketika setan masuk ke dalam jiwa manusia, perasaan manusia, maka seketika itu tanpa dia sadari, pikirannya pun langsung negatif. Suasana ini disimpulkan negatif, keadaan ini disimpulkan negatif, bahkan apa yang didengar pun jadi negatif. Negatifnya itu simbol gelap dikarenakan jiwanya tidak tersinari dengan nur ilahi, alias dia sedang tidak berzikir. Dia sedang dalam kekosongan. Gitu. Na'udzubillahimin. Tidaklah kegelapan akan berkumpul dengan cahaya selama-lamanya. Tuh. Jadi kegelapan mah sementara, cahaya mah simbol abadi. Contoh, keburukan itu kegelapan cahaya. Pasti orang yang melakukannya pun hayang eureun, pasti. Sakieu wae pasti. Tapi namun nu rajin salat moal pernah mikir kitu. Asa getal teuing urang teh hayang eureun nyobaan, moal mungkin. Kalaupun ada yang begitu gering teh jelema. Teu cager kitu teh. Jadi lamun bicara awak gering, lamun jiwa cager gitu. Maka bener, pinter, cager, bager. Jelema teh teu cager perilaku. Gitu. Lamun gering, fisik gitu. Cek bahasa Sunda mah kitu. Mangga digering, oh fisiknya berarti. Eta si mangli penting teu cager perbuatan berarti didinya. Kunaon kitu? Ngacak-ngacak teh ucing. Wah, teu cager.
Tecager. Gitu. Bangsat. Tecager. Gitu. Tapi sehat mata ka bangsat oge, ngan tecager gitu. Anu sok judol, tecager. Sehat mata judol oge. Gitu. Ngan tecager gitu. Tecager, teu pinter gitu. Jadi we teu bager gitu. Teu bener gitu. Tak bener, bager, pinter, cager. Namun teu bener, teu pinter, teu cager, teu bager, lieur keder gitu. Rudat teh, rudat porepar rudat. Halo. Ya Allah. Nah, gitu ya. Paham tidak nih Ibu? Paham ya? Insya Allah cara lager ya namanya. Palinter, barener, barager dia insya Allah. Jadi insya Allah aman. Moal ayam motor duduk moal. Oleh karena itu Junaidi radhiyallahu anhu berkata, lebih mulianya majelis adalah duduk bersama Allah di medan tafakur yang beralaskan tauhid. Sahur Al-Junaidi Al-Baghdadi, salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf. Itu. Naon tasawuf teh atuh? Tasawuf teh lamun di akademik mah perpaduan antara tauhid dicampur dengan filsafat. Nah, tauhid tambah filsafat sama dengan tasawuf gitu. Di dalam Islam. Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sajili berkata, 4 hal yang barang siapa memperoleh semuanya, maka ia adalah shodiqin muqarrabin. Sah shodiqin itu sana? Orang yang jujur. Siapa orang yang jujur itu? Mereka orang-orang yang ucap, tekad, dan perbuatannya sejalan. Atau orang yang pikirannya nyambung dengan ucapannya dan terbukti dalam perbuatan, maka itu disebut as-shodiqin. Lawannya kadzibin, orang yang ucapannya tidak sejalan dengan perbuatannya, bahkan tidak sejalan dengan pikirannya, seperti pembohong. Barang siapa memperoleh 3 darinya, maka ia adalah aulia Allah muqarrabin. Tuh. Barang siapa yang punya 3, maka dikasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin. Al-muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah. Ulaikal muqarrabin fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Eta penjelasan ayat surah Al-Waqiah. Lolobana mah jelema baheula anu kitu teh. Ngan saeutik itu yang didekatkan Allah dari generasi setelah itu. Wa qalilum minal akhirin. Barang siapa memperoleh 2 di antaranya, maka ia adalah syuhadaul mu'minin. Dan barang siapa memperoleh 1 darinya, maka ia adalah hamba Allah yang soleh. Hiji ge soleh. Nah lu kahiji sana zikir. Kalau kita punya zikir saja pun itu cek dina ieu kitab, maka dia wajar menyandang predikat soleh. Itu tanpa yadinya ya puntennya gitu. Da ieu mah teh soleh teh sampai jadi nami ieu mah teh aya akteuna deui. Gitu. Zikir tikarnya amal soleh. Zikir itu terhubung jiwa dengan Allah. Maka setiap kegiatan yang terhubung dengan Allah itu diwakili dengan kata zikir. Gitu. Salat zikir, aqimis sholata li zikri. Karena sholat aktivitas amal yang diharapkan terhubung dengan Allah. Quran pun dinamai zikir. Inna nahnu nazalna
dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikir. Belajar pun kalau dia niat yang tulus dinamai zikir. Walaqad naon cenah? Yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, termasuk menyampaikan pun itu bisa dinamai zikir. Fadzakir innama anta mudzakir. Zikir. Zikir teh naon? Lalaki zikir teh. Zakar. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakarin au unsa. Artinya orang yang terhubung dengan Allah akan punya karakter salah satunya kuat. Lelaki simbol kuat. Perempuan simbol lembut. Gitu. Tapi jangan kira perempuan itu lemah, perempuan itu kuat. Apa buktinya? Setiap obat kuat diproduksi pasti konsumennya lelaki. Kudu make leunca, dog meri make pedas, pasak bumi. Naon ripo? Si bunda mah nyase we. Sok ketrukeun kabeh lah dieu. Tojo. Ya Allah. Zikir tuh. Zikir apa? Lalaki itu namanya kuat. Itu. Orang yang jiwanya terhubung dengan Allah bakal kuat. Itu. Zikir pun itu istimewa. Zikir itu keutamaan. Zikir itu tokoh. Zikir itu sesuatu nuansa yang bersifat positif dan besar. Itu bisa terwakili dengan zikir. Nah, kalau perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sayang di antara kita kebanyakan terhenti di melafalkan lafaz-lafaz saja zikir itu. Padahal bukan itu. Itu hanya alat saja. Itu hanya casingnya aja. Tapi yang intinya di dalamnya itu terjadi sebuah pergolakan, gejolak yang menjadikan seorang hamba terhubung dengan Allah. Itu zikir. Tuh. Tikarnya amal soleh itu buahnya adalah nur cahaya. Nah, kalau zikir terhubung dengan Allah, tikarnya amal soleh, maka buahnya adalah nur. Fikir, fikir itu tikarnya sabar. Kenapa ketika bicara fikir, tikarnya sabar? Karena pikiran kita itu seringkali beroperasi akal ini ketika datang sesuatu yang tidak menyenangkan. Ngerti? Sadar sengkelek pan, mikir, sabar. Gitu. Ketika diremehkan orang, dihina orang, caci maki orang, tuh, mikir tah, udah sabar. Karena mun teu make sabar, pikiran orang bakal dikuasai oleh kita. Kita dikuasai pikiran. Yang di situ ada hawa nafsu, maka buahnya ilmu. Supaya berpikir itu sesuai dengan target tujuan Allah menganugerahkan, maka tandanya buahnya adalah ilmu. Bisa solusi, bisa opini yang bagus, bisa gagasan bagus, itu bisa produknya itu apa tuh nasihat-nasihat apapun yang terwakili dengan kata ilmu, cahaya. Yang ketiga, fakir. Fakir itu naon cenah bahasa urang nama sederhana lah gitu. Ya. Sederhana. Tikarnya syukur. Alam dunia ini sekarang dihuni oleh manusia berjumlah 8 miliar kurang lebih. Dan Allah tidak kesulitan memberikan makan. Sebanyak 8 miliar. Artinya alam bumi ini yang dihuni saat ini dengan 8 miliar orang, itu cukup bagi orang yang bersyukur. Tetapi alam bumi ini yang sangat luas, tidak akan cukup, bahkan kurang bagi seorang yang serakah. Gitu. Kayak belalang tua yang gak kenyang-kenyang. Uncak laguan Palestina. Belalang tua di ujung daun. Ngenyom atau sebuah tak belalang teh gitu.
Kadang geus boga itu boga ieu terus. Nah, jadi fakir tikarnya adalah syukur, buahnya ditambah kebaikan, ditambah keberkahan, ditambahkan kelapangan dan seterusnya. Yang keempat, cinta. Cinta itu tikarnya benci dengan dunia dan isinya. Nah, artinya benci itu namanya lain benci itu ente. Benci itu tidak terikat. Cinta itu mengikat. Benci itu tidak terikat. Jadi benci dengan dunia itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Dia punya apa-apa yang hebat ya. Biasanya Allah mendidik seorang hamba itu agar dia tidak terikat dengan dunia, dinolakkeun heula biasanya. Usahanya bangkrut. Termasuk asetnya habis. Itu pelajaran dari Allah apa? Supaya kamu tidak terikat dunia. Tapi yang lebih hebat, tidak diambil dunianya oleh Allah, tapi tidak terikat. Itu. Hartanya tetap ada, usahanya bahkan bertambah, maju, termasuk asetnya semakin bertambah, tapi tidak terikat. Tah mun bisa gitu, jago. Itu. Karena biasanya sok dinolkeun heula ku Allah. Mantak banyak cerita teman-teman yang hijrah, sanggeus hijrah asa BHKB euy. Sampai pamajikannya ninggalkeun aya gitu. Dinolkeun deui gitu. Dijomblingkeun deui gitu tah. Gitu. Aya nu kitu. Aya nu bertambah bahkan, tapi tidak terikat. Jadi fokusnya bukan ada dan tiada, tapi terikat atau tidak. Maka orang yang terikat itu dinamai cinta dunia. Orang yang tidak terikat dengan dunia dinamailah zuhud. Gitu. Nah, cinta tikarnya benci dunia dan isinya, buahnya sampai kepada yang dicinta, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia teh sebenarnya teh ayat 7. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal ars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah apa-apa yang disukai oleh manusia laki-laki. Yang pertama setelah dewasa itu adalah wanita. Begitupun wanita yang sudah dewasa akan mencintai laki-laki. Itu. Boleh nggak itu? Boleh, udah memang fitrah manusia. Itu. Mang Dedi menikah? Kunaon bet nikah? Dititah ku Allah. Tipi warang Gusti Allah. Gitu. Disunahkeun ku Kanjeng Rasul. Geus nikah pasti hayang boga budak. Dan didoakeun sing buru-buru gaduh momongan. Geus boga budak hayang ningkat terus. Gitu. Disebutkeun perhiasan, emas, kendaraan, sawah ladang, binatang ternak. Tah ngan 7 siki si dunia mah. Itulah kesenangan di dunia. Itu. Nah, maka ayat selanjutnya kul hal nunabbiukum bi khairin min dzalikum. Apakah kamu mau diberitakan sesuatu yang lebih baik pada itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang lebih baik pada itu kau dapatkan semuanya tapi satu pun tidak mengikat dirimu. Semua kau tempatkan pada tempatnya, alias Allah dan Rasulnya tetap nomor 1. Nah, eta orang yang bertakwa, pikirannya tidak terganggu dengan anugerah yang Allah berikan, tetapi pikirannya dia kuasai dan ditempatkan semua itu pada tempat dan sesuai kadarnya masing-masing. Eta orang-orang anu gini diberi beban loba tapi tidak terpengaruh. Gitu. Pemajikan aya budak loba emas balatak, perak balatak, kendaraan balatak. Binatang ternak reuteum, beurit cucunguk di mapan sireum, cak-cak. Karena hadir. Gitu.
Sawah ladang di mana-mana, tapi teu kaganggu sedikit oge. Pikiran nanti. Perasaannya tidak tercemar. Nah, eta gini. Gitu. Ya. Enak eueuh, lieur aneh mun eueuh mah lieur. Pemajikan eueuh, emas teu boga, perak teu boga, kendaraan eueuh, binatang ternak teu boga gitu. Sawadang eueuh, lieur mikiran naon di dinya? Mikiran eueuh di dinya berarti riweuh eta. Gitu. Terus, nah, walhasil itulah tentang eueuh. Naon rumusna cenah? Hirup di alam dunya bakal riweuh. Lamun Allahna geus dianggap eueuh. Tah nu riweuh teh kehilangan Tuhan. Kehilangan koneksi. Siga boga HP sinyal eueuh pan riweuh pan. Tetanya eta naon eta? Oh, simpati naon? Hanya usih riweuh tah kehilangan sinyal tuh. Orang yang kehilangan Tuhan, siapa yang menganggap Allah tidak ada, maka hidupnya akan ditimpa dengan bencana dan derita. Gitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Sudah jam 21.22. Wallahu a'lam bishawab. Fi barakatil Quran. Al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim.